Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru banggakan dan selalu Pak Guru sayangi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 3 yang akan kita pelajari ya. Yang pertama, Pak Guru akan memperkenalkan diri. Nama Pak Guru Yugo Purnomo dari SD Negeri 1 Petir, Korwilcam Dindik, Kalibagor. Sebelum mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari bersama-sama Pak Guru kita berdoa. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah perkaraku untuk menerima ilmu. Sesungguhnya Engkaulah yang mengabulkan permohonan. Amin. Pada pembelajaran 3 ini kita akan mengenal tentang permainan engklek. Apa itu permainan engklek? Permainan engklek itu permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak Indonesia. Jumlah pemain itu 2-5 orang. Adapun peralatan yang harus disiapkan, yang pertama itu gacuk atau pecahan genting. Yang kedua, kapur atau tepung untuk garis batas. Cara bermainnya adalah yang pertama, lompatlah dengan menggunakan satu kaki di setiap petak-petak yang telah digambar. Siapkanlah gacuk sebelum bermain. Kemudian, lemparlah gacuk ke salah satu petak. Yang keempat, petak yang ada gacuknya tidak boleh diinjak atau ditempati oleh setiap pemain. Kemudian yang kelima, lompatlah ke petak berikutnya dengan satu kaki mengelilingi petak-petak yang ada. Yang keenam, pilihlah sebuah petak yang dijadikan sawah setelah menyelesaikan satu putaran. Petak itu boleh diinjak dengan 2 kaki. Pemain lain tidak boleh menginjak petak itu selama permainan. Yang ketujuh, pemain yang memiliki sawah yang paling banyak adalah pemenangnya. Itu bisa anak-anak lihat ya, gambar dari permainan engklek. Permainan engklek memerlukan keterampilan lokomotor, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh sehingga seluruh tubuh berpindah tempat. Keterampilan lokomotor sangat penting untuk mengukur kemampuan motorikmu. Beberapa keterampilan lokomotor dasar yang perlu kamu kuasai adalah yang pertama berjalan, berlari, dan melompat. Permainan engklek merupakan permainan yang sangat mudah dilakukan. Permainan ini hanya membutuhkan pecahan genting dan kapur untuk membuat kotak permainan. Namun, tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama dalam permainan ini. Keterampilan yang paling penting adalah melompat. Karena apa? Karena kita harus melompati beberapa kotak permainan. Permainan ini menjadi sulit bagi anak yang memiliki kemampuan melompat yang berkurang. Kemudian, tugas ini ya buat kalian. Yang pertama, apa saja keterampilan lokomotor yang kamu perlukan dalam permainan engklek? Yang kedua, apakah kamu dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik? Jelaskan. Kemudian, ceritakan pengalamanmu bermain engklek kepada temanmu. Yang pertama, apa kesulitan yang kamu temui ketika bermain engklek? Yang kedua, apa yang berhasil kamu capai? Yang ketiga, apa manfaat permainan engklek bagimu? Nanti kalian kerjakan di buku tugas kalian ya. Selain permainan engklek, bangsa Indonesia juga mempunyai banyak permainan yang diwariskan secara turun-temurun. Mari kita cari lebih tahu. Yang pertama itu kita akan membahas tentang lompat batu yang dilakukan oleh masyarakat Nias.
Fahombo Batu atau tradisi Fahombo Batu berasal dari suku Nias. Suku Nias itu berasal dari atau terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompati batu dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat. Karena apa? Mereka bisa menunjukkan kehebatannya bagi dirinya sendiri maupun keluarga dan masyarakat. Itu bisa kalian lihat ya, gambar Fahombo Batu dari Pulau Nias. Gambarnya itu. Sungguh kaya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan beragam, bermain permainan tradisional yang berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan berbeda. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari keanekaragaman itu. Kemudian, beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan pemainnya. Seperti tadi ya, permainan engklek juga pasti butuh teriakan dari pemainnya. Dan juga Fahombo Batu atau lompat batu dari Nias. Pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Coba bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Berteriak di dalam kamar mandi suaranya pasti jauh lebih keras daripada di lapangan. Itu bisa kalian lihat gambarnya ketika kalian berteriak di lapangan dan di dalam kamar mandi. Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah Indonesia. Itu juga tadi gambarnya sudah kalian lihat ya. Seorang anak memainkan gendang. Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Nah, getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga yang mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Kita akan mengenal tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Pemantulan bunyi itu sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding atau besi. Kemudian yang kedua, penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Jadi bukan keras ya permukaannya. Benda yang demikian disebut peredam bunyi, misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Macam-macam bunyi pantul yang pertama itu gaung atau gendang. Gaung terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Kemudian yang kedua itu gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema itu sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Coba ini nanti kalian kerjakan di buku tugas bersama teman kelompokmu.
Lakukan beberapa percobaan berikut. Yang pertama, ambil beberapa botol atau alat lainnya yang menghasilkan bunyi seperti ember, gelas, atau kaleng. Yang kedua, bunyikan peralatan tersebut di dalam ruangan. Yang ketiga, bunyikan peralatan tersebut di luar ruangan. Yang keempat, catat hasilnya dan bandingkan. Nanti kalian kerjakan ya di buku tugas kalian. Terima kasih. Ini pembelajaran dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.